Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Afni Mogapi. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Ambon, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya mahasiswa semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang mata kuliah filsafat pendidikan. Materi yang saya akan presentasikan yaitu yang pertama, materi 1, sumber dan batas pengembangan ilmu. Kedua, pembenaran dan prinsip pengembangan ilmu. Materi ketiga, ontologi ilmu. Materi keempat yaitu berbagai aliran pengembangan ilmu. Materi kelima, epistemologi ilmu. Dan materi terakhir yaitu materi keenam adalah aksiologi ilmu. Halo teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang sumber dan batas pengembangan ilmu. Yang pada umumnya pengembangan ilmu melibatkan berbagai sumber dan batasan yang mempengaruhi perkembangan pengetahuan. Beberapa sumber dan batasan yang relevan dalam pengembangan ilmu antara lain rasionalisme, empirisme, intuisi, dan wahyu, di mana masing-masing tersebut memiliki pengertian, yaitu rasionalisme adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara berpikir. Kemudian empirisme yaitu semua pengetahuan yang berasal dari pengalaman manusia. Kemudian intuisi adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional. Yang terakhir yaitu wahyu. Wahyu adalah isyarat yang cepat. Contohnya seperti wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang perantaranya adalah malaikat Jibril. Jadi saya sudah jelaskan tentang sumber-sumber ilmu. Kemudian ada batas-batas pengembangan ilmu. Batas pengembangan ilmu itu ada terdiri dari batas ilmu dalam Islam, batas ilmu dalam perspektif holistik, kemudian batas ilmu dalam filsafat, selanjutnya batas ilmu budaya, dan batas ilmu sosial. Dari masing-masing batas-batas ilmu tersebut ada pengertiannya. Yang pertama, batas ilmu dalam Islam. Dalam Islam, mencari ilmu adalah kegiatan yang penting dan mulia, karena Islam mengajarkan umatnya untuk terus menuntut ilmu tanpa mengenal batas waktu, yakni hingga selamanya mencari ilmu itu dipandang sebagai cara untuk mengenal ciptaan-ciptaan Allah dan merenungkan penciptaan langit dan bumi. Iya, poin kedua itu tentang batas ilmu dalam perspektif holistik. Dalam paradigma itu sendiri dari konsep integrasi ilmu perkembangan, ilmu dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang. Dengan cara ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang suatu topik atau fenomena. Selanjutnya itu batas ilmu dalam filsafat. Dalam filsafat terdapat pandangan bahwa batas-batas ilmu terletak pada kemampuan manusia untuk memahami dan mengkaji fenomena-fenomena tertentu. Kemudian filsafat Islam misalnya menganggap bahwa ilmu pengetahuan merupakan petunjuk Allah yang memiliki hubungan yang erat dengan agama itu sendiri. Poin keempat itu batas-batas ilmu dalam budaya. Adalah dalam ilmu budaya, batas-batas ilmu itu berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian misalnya dalam ilmu pengetahuan budaya, batas-batas keilmuan yang saat ini dimiliki dapat terus diperluas. Sastra juga menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang terus berkembang mengikuti era zaman yang ada. Poin terakhir itu batas ilmu sosial. Batas ilmu berkembang seiring dengan perkembangan zaman antara tahun 1850 sampai 1945. Teman-teman, materi selanjutnya adalah materi kedua, yaitu
pembenaran, dan prinsip-prinsip pengembangan ilmu. Pembenaran merujuk pada suatu proses atau argumen yang digunakan untuk mendukung suatu pengetahuan dan teori ilmiah. Sedangkan prinsip pengembangan ilmu mengacu pada prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada prinsip pengembangan ilmu, juga penting dalam proses penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Prinsip ini membimbing para peneliti dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada pun verifikasi dari para ahli. Contoh misalnya verifikasi ahli yang bernama Ayer, kita sebut saja sebagai Ayer, di mana prinsip verifikasi Ayer berimplikasi pada proses penolakan proposisi metafisis, etis, dan teologis, karena proposisi melampaui alam indrawi dan tidak dapat diverifikasi secara empiris. Kemudian ada dalam metodologi penelitian seperti pembenaran ilmu dan prinsip pengembangan ilmu menjadi penting dalam memastikan validitas dan kebenaran penelitian. Sementara itu, prinsip pengembangan ilmu membimbing proses pengembangan pengetahuan dan teknologi. Contoh dari pembenaran ilmu yaitu dalam Islam misalnya, ilmu tidak untuk dicari pembenarannya, tetapi untuk mencari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa tujuan ilmu bukan untuk mencari suatu pembenaran dalam pengetahuan, tetapi untuk mencari kebenaran yang lebih dalam lagi. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang ontologi ilmu, di mana pengertian ontologi ilmu itu sendiri adalah ontologi ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat dan asas-asas rasional dari ilmu. Ontologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai wujud yang ada. Dalam hal ini, ontologi membahas tentang keadaan alam secara universal atau teori tentang realitas. Contoh dari ontologi ilmu yaitu misalnya kita ambil contoh dari sahabat. Misalnya kita memiliki seorang sahabat di masa sekolah dasar dan bertemu kembali selama 15 tahun. Kemudian, meskipun secara fisik sahabat kita telah berubah, tetapi sesuatu yang tetap ada dalam dirinya, membuat kita mengenal dan mengetahui bahwa ia adalah sahabat kita. Yaitu contoh kecil atau contoh pertama yang lebih identik adalah identitasnya yang tidak akan pernah berubah. Teman, semoga tidak bosan dari paparan saya. Selanjutnya ada materi yang keempat yaitu tentang berbagai aliran pengembangan ilmu. Aliran-aliran pengembangan ilmu itu sendiri ada beberapa. Yang akan saya sebutkan adalah aliran monoisme, aliran dualisme, aliran pluralisme, kemudian aliran empirisme, dan aliran rasionalisme. Dari yang sudah saya sebutkan itu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari beberapa aliran-aliran pengembangan ilmu itu sendiri. Yang pertama, aliran monoisme, artinya aliran yang tunggal, yaitu hanya satu hakikat saja yang dijadikan sebagai sumber asal yang berupa materi maupun rohani. Kemudian aliran dualisme. Aliran dualisme yaitu aliran tentang hubungan antara jiwa dan raga yang memadukan antara materialisme dan idealisme. Selanjutnya aliran pluralisme, yaitu aliran yang tidak terdiri dari satu atau dua substansi tetapi banyak substansi. Kemudian aliran empirisme, yaitu merupakan pikiran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis serta diikuti bukti empiris. Aliran terakhir yaitu aliran rasionalisme, yaitu di mana aliran yang memiliki pendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dapat dipercaya oleh rasio akal, karena akal dapat memastikan kepastian hukum. Teman-teman, selanjutnya materi epistemologi ilmu, yaitu materi kelima, di
di mana pada umumnya pengertian dari epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat ilmu, metode yang digunakan dalam mengembangkan ilmu, serta landasan pemikiran yang digunakan dalam mencapai pengetahuan ilmiah. Contoh dari epistemologi dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita menggunakan epistemologi untuk memperoleh pengetahuan tentang berbagai hal seperti mengenali objek, memahami konsep, dan memecahkan masalah. Ini materi yang terakhir tentang aksiologi ilmu. Aksiologi ilmu itu sendiri yang kita ketahui adalah aksiologi ilmu adalah cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai-nilai dan tujuan ilmu pengetahuan. Aksiologi mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya, termasuk pertimbangan moral dan etika dalam penggunaan pengetahuan ilmiah. Dalam aksiologi terdapat dua komponen mendasar, yaitu moralitas dan estetika atau keindahan. Etika adalah cabang filsafat aksiologi yang membahas tentang masalah-masalah moral, norma, dan adat istiadat yang berlaku. Kemudian etika lebih fokus pada perilaku dan norma yang mengatur penggunaan ilmu pengetahuan. Sedangkan estetika dari aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan keindahan dan ekspresi keindahan. Dalam konteks aksiologi, estetika membahas tentang penilaian dan pemahaman terhadap keindahan, baik dalam seni maupun dalam objek atau fenomena lainnya. Estetika mempertimbangkan faktor-faktor seperti rasa, perasaan, dan persepsi dalam menentukan nilai keindahan suatu hal. Meskipun melibatkan perasaan, logika tetap berperan dalam menentukan nilai estetika. Estetika juga berhubungan erat dengan bidang seni dan keindahan. Terima kasih atas perhatiannya hingga akhir video. Mungkin masih banyak kesalahan karena saya juga masih harus banyak belajar, sehingga saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan atau beberapa kesalahan yang terjadi dalam video saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.